Halo semua, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Balik lagi dengan Om Trader ya di video kali ini. Jadi kali ini kita nggak akan bahas tentang konsultasi saham gitu ya. Jadi kalau yang mau konsultasi saham ya monggo silakan. Nanti itu kita biasa buka ketika hari trading setelah closing trading di sesi 2. Jadi monggo silakan teman-teman gitu ya. Buat yang belum join ke channel umum kita silakan join teman-teman. Ya linknya akan saya letakkan di deskripsi. Silakan nanti yang mau request untuk konsultasi saham boleh dari sana langsung gitu ya. Jadi di kesempatan kali ini ya Om akan bahas ya mungkin spesifik terhadap salah satu saham komoditis gitu ya. Jadi saham komoditis yang mau dibahas kali ini adalah minyak bumi gitu ya. Kenapa minyak bumi? Karena minyak bumi ini cukup menarik teman-teman ya, karena per hari ini ya, per tanggal video ini dibuat tanggal 13 Februari 2022 jam 10.14 ya pagi, yaitu harga minyak sudah menyentuh level $90 per barrel ke atas gitu ya. Jadi crude oilnya $92 per barrel, untuk Brent 94,4 US dollar per barrel. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya memang satu sisi memang komoditas lain juga masih cukup menarik ya. Kalau kita lihat di sini batu bara masih $239 US dollar per ton, lalu juga komoditas lain CPO juga mungkin masih tinggi. Ya, tapi ya Om rasa kalau untuk CPO dengan batu bara harusnya sudah banyak lah, sudah cukup banyak yang membahas. Tapi kalau minyak mungkin belum terlalu gitu ya. Dan sudah banyak juga yang membahas saham-saham yang bergerak atau yang berhubungan dengan sektor batu bara ataupun sektor CPO gitu ya. Jadi kan udah banyak yang bahas Indi, udah banyak yang bahas PTBA, yang bahas ADRO. Kalau gorengannya apa? BOS, lalu Fire, begitu juga dengan CPO ya, yang bahas SSM, SLC, apalagi ya macam-macam lah ya, termasuk yang lebih volatile kayak model Gosco, BWPT gitu ya. Tapi kayaknya kalau yang bahas minyak belum terlalu banyak, jadi mungkin cukup menarik kalau kita membahas saham-saham gitu ya, saham-saham yang berhubungan ya, saham di HSG yang berhubungan dengan pergerakan emiten di batu bara, di minyak bumi, salah gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini memang harga minyak itu udah naik cukup banyak, cukup lumayan gitu teman-teman intinya ya. Bahkan sempat terendah itu dia di pertengahan 2020 di level $20 per barrelnya, dan sekarang sudah $94 per barrel. Tentu ini sudah peningkatan mungkin sekitar 400% kurang lebih ya, mungkin 400 hingga 500%, mungkin sekitar 450%. Lalu bagaimana pergerakan saham-saham di bursa kita yang berhubungan dengan minyak bumi ya, karena biasanya kan tren di bursa kita itu terkhususnya untuk saham-saham komoditas, sahamnya akan bergerak mengikuti harga komoditas dunianya gitu. Jadi contoh kalau kayak batu bara naik, ya ekspektasi kita adalah saham yang bergerak atau yang berhubungan dengan sektor batu bara akan ikut naik gitu ya. Nah, lalu bagaimana untuk saham-saham yang bergerak atau yang berhubungan ya, yang berada di sektor minyak bumi? Pertama kita bisa cek dari saham Medco ya teman-teman, kita cek dari saham Medco. Kalau kita lihat di sini sebenarnya Medco sudah cukup naik ya, sudah cukup rally, dibilang rally enggak juga lah, naik bertahap gitu ya sejak pertengahan Januari kemarin gitu. Jadi kurang lebih sudah sebulan gitu ya teman-teman, sudah sebulan dia naik dari kisaran 470-an, 460-an hingga per closing hari Jumat kemarin tuh di 570. Kalau kita cek sih sebenarnya memang satu sisi dia sudah naik ya lebih dari 20% gitu ya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat sahamnya sendiri sebenarnya dia itu baru ya, sebenarnya bagus sih. Bagus kenapa? Karena dia baru keluar dari channel downtrendnya gitu ya, dia baru keluar dari downtrend. Mudah-mudahan dia bisa tertahan di atas downtrendnya ini ya, dan kalau bisa Medco itu tertahan di sekitar, kalau bisa nih ya secara teknikal biar bagus, biar rapi. Ini kan dia udah dia udah breakout dari kisaran 540, 545 hingga 550 ya. Mungkin dia akan pullback sampai sekitar sini. Buat teman-teman yang belum punya barangnya dan mau
coba-coba entry, bisa tunggu di dekat-dekat 540 lah gitu. Antri aja besok gitu. Mana tahu dikasih pullback dulu gitu kan. Nah, itu ya. Dan sekaligus area 540 ini menjadi apa namanya area support pertama ya. Itu jangan sampai jebol, karena kalau sampai jebol artinya Medco akan nge-swing lagi ke bawah ya, nge-swing lagi sampai ke area 500 gitu ya, area 500, dan 500-nya itu kalau bisa jangan sampai jebol karena jelek, karena udah ganti fraksi lagi gitu ya. Oke. Itu untuk level-level support dari Medco. Lalu bagaimana untuk resistennya? Resisten Medco harus bisa keluar dari area 580 hingga 585 gitu ya. Karena di situ adalah high-nya kemarin sebelum dia nggak mampu naik lagi. Lalu dia mungkin akan sideways dulu membentuk swing low-nya gitu minggu depan gitu. Jadi memang tugas Medco dia harus bisa lewat dulu dari 580 hingga 585 ya. Karena kalau dia bisa breakout dari situ, maka next resist dari Medco akan ada di sekitar 635 gitu ya, di sekitar 635. Udah lumayan jauh, lebih enteng, lebih enak naiknya gitu ya. Nah, kalau 65-nya lewat, maka ya di sini resist cukup kuat sih sekitar 650, lalu next itu ada di 665. Di situ saja ya. Kita review sampai situ dulu aja gitu ya. Nanti kalau memang dia bisa jebol lebih kuat dari situ ya baru kita review ulang, kita evaluasi ulang. Tapi untuk saat ini ya mungkin kita bisa perhatikan area-area yang sudah kita bahas tadi ya. Untuk risk and reward sampai ke 545 itu sekitar 4%-an ya. Jadi better nunggu aja, nggak perlu buru-buru gitu ya. Atau ya ninggalin lot sendal dulu pun nggak apa-apa gitu ya. Nah, sampai ke bawah ke 500 itu ada risk sekitar 10% gitu. Makanya nanti teman-teman harus dibagi yang mau masuk di Medco gitu ya, yang mau masuk di Medco. Ya, sementara untuk risknya ya kalau sebenarnya 2% ya, di 580 ini sekitar 2,5% ya. Tapi kalau ini bisa jebol sih, harapan kita jebol memang ya mestinya di resist berikutnya itu kita punya reward itu berkisar 11 hingga 17%. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kalau kita lihat kalau kita lihat juga kemarin Medco mungkin kita ambil selama 1 minggu terakhir, bolehlah kali ya. Kita lihat 1 minggu terakhir itu memang ada akumulasi juga dari BB di average 574. Berarti dia posisi juga nyangkut ya. Ada sih akumulasi walaupun ada akumulasi memang walaupun agak netral dengan yang distribusi pun ada gitu ya. Jadi enggak 100% akumulasi gitu. Ya, untuk asing sendiri kalau kita lihat asing di Medco, asingnya cukup gemuk ya. Asingnya cukup gemuk. Saya ambil jangan value, saya ambil volume. Asingnya juga cukup gemuk di Medco kalau teman-teman perhatikan sejak awal Februari gitu ya. Asingnya juga mungkin mereka juga sudah melihat kenaikan harga minyak dunia sehingga mereka juga mau koleksi saham minyak-minyak yang berhubungan dengan minyak-minyak. Harapannya nanti akan terrefleksi di laporan keuangannya, lalu diapresiasi pasar, lalu harganya naik, dan mereka yang sudah masuk dari bawah bisa take profit di atas. Nggak tahu, mungkin seperti itu pikiran asing atau juga mungkin bisa saja tidak ya. Tapi apapun itu kita tidak tahu apa yang mereka rencanakan, tetap panduan utama kita adalah teknikal gitu ya, karena seperti kata Dow Theory ya, price action discount everything. Ya, itu untuk Medco. Next, saham berikutnya ada Elsa. Ya, jadi Elsa ini saham pemerintah gitu ya, saham BUMN. Kalau nggak salah masih anak perusahaan dari Pertamina. Ya, Elsa teknikalnya juga cukup menarik karena dia sudah keluar dari zona downtrendnya. Ya, kita ambil yang time frame ini aja. Ya, dia sudah keluar dari zona downtrend, breakout, lalu dia sideways, konsolidasi. Di mana itu dalam hukum teknikal sangat-sangat menarik gitu ya, dalam analisa teknikal. Ya, oke, untuk support pertama Elsa dia jangan jebol dari 276 ya. Kalau bisa seperti itu. Ya, karena next kalau dia break ke bawah itu maka kita bisa tunggu di 268 270. Jadi buat teman-teman yang misalnya nih aku nggak mau Medco udah naiknya ketinggian, udah naik 20%, mending Elsa aja. Elsa dia baru reversal gitu ya, dia baru reversal dan masih sideways. Mau cicil-cicil beli di Elsa aja gitu ya. Oke. Nah, buat yang mau di Elsa
bisa tunggu di area 268 270 lah, mungkin itu base entry ya, itu base entry jebol 268 ya, atau stop lossnya di 264 aja deh, kasih toleransi 264, jebol 264 cut loss dulu aja karena nanti dia akan bisa turun sampai ke 250 252 gitu. Jadi mungkin 276 itu cicilan pertama ya, lalu berikutnya 268 270 itu entry lagi dengan jumlah lot yang lebih banyak gitu ya. Oke, itu yang kita sebut dengan teknik martingale gitu ya. Jadi martingale itu dia semakin banyak lotnya itu ke bawah itu semakin banyak. Semakin ke bawah lotnya itu semakin banyak sehingga nanti average-nya itu akan deket-deket di bawah gitu. Jadi memang MM dituntut sangat baik di sini gitu ya. Untuk resist ya, resist terdekat dari Elsa itu dia di 284 ya teman-teman, 284 lalu next 288. Kalau 288 lewat, nextnya itu akan ada di sekitar 294 dan 300 gitu ya. Jadi memang ya harus bertahap gitu ya. Mungkin dia turun ke sini, harapannya biar dijemput gitu, baru dia naik ke sini, baru turun ke sini, ya baru dia terakhir naik ke sini. Supaya cantik teknikalnya ya, next resist itu di sekitar sini. Ya, di 316 314 316 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Elsa. Jadi kalau kita lihat di sini foreign-nya juga ada akum lumayan ya selama seminggu terakhir ini lumayan foreign-nya. Dan kalau kita lihat di broker summary yang terakhir, di seminggu terakhir itu ada KI ya, dia akumnya lumayan juga, AK meskipun memang ada juga distribusi ya, masih netral ya. Broksum saya nggak lihat ada yang ada yang mencolok ya, masih netral, ada yang distribusi, ada yang akumulasi. Jadi tetap panduan kita di technical ya. Lalu next yang masih ada hubungannya dengan minyak itu ESA. Nah gitu ya, masih ada hubungannya dengan minyak ya. Jadi ESA ini dia lebih impresif lagi pergerakannya. Kalau yang tadi kayak dua yang awal itu Midco dan Elsa, itu mereka baru breakout dari downtrend line gitu ya, baru breakout dari downtrend line, baru mulai kelihatan tanda-tanda reversal. Nah ESA ini dia market structure-nya memang uptrend gitu loh ya. Jadi kalau kita lihat dia kan konsisten membentuk higher high dan higher low ya, meskipun di sini memang periode sideways yang cukup panjang dari saham ESA ini gitu ya. Jadi sideways-nya kurang lebih sekitar ini dari Maret 2021 hingga Maret hingga Desember itu berarti sekitar 9 bulanan sideways periodenya gitu ya. Tapi mulai dari Juli kemarin ya, ESA ini cukup impresif, market structure-nya jelas dia uptrend. Ya buat yang baru mau cicil-cicil entry di ESA itu sebenarnya sih base entry-nya itu di 540. Base entry kalau dikasih 540 ini cakep banget gitu ya. Cuman jangan pula terlalu pelit nawar ya. Jadi mungkin cicilan pertama itu kita bisa mulai dari area 590 hingga 600 ya. Jadi di area ini mungkin kita bisa cicil-cicil lah gitu ya, lempar mungkin 20% lot gitu, atau 40% lot, nanti 60% lotnya itu di sekitar 540 kalau dikasih gitu ya. Artinya 40% dan 60% ini kalau digabungkan jadi 100% nih, bukan 100% dari seluruh modal kita, bukan 100% dari RDN, habis dong nanti di satu saham, tapi 40% dan 60% dari dana yang dialokasikan untuk trading di ESA. Jadi misalnya gimana Om? Misalnya teman-teman itu RDN-nya nih contoh 100 juta. Lalu pengen masuk di ESA itu 10 juta aja. Artinya kan 10% dari total portofolio, dari total RDN. Nah 10 juta ini dipecah 40% untuk entry di 590 hingga 600, 60% entry di 540. Gitu, artinya 4 juta masuk di 600, 6 juta masuk di 540. Jadi seperti itu teman-teman ya memahaminya. Jangan sampai salah menangkap maksud dari penjelasan Om Trader gitu ya. Oke, jadi jebol 540 apapun yang terjadi cut loss dulu aja, karena nanti dia bisa nge-swing low sampai bawah lagi, itu bisa sampai 500 dan ya 500 ke bawah lah, intinya bisa sampai 500 ke bawah ya. Untuk target resist sendiri yang terdekat itu mulai dari 650 memang ya, dekat. Jadi harus bisa keluar dulu. Ya 650 dan 680 gitu ya.
sorry, di swing high sebelumnya gitu ya, di swing high sebelumnya. Nah kalau jebol 680, oh ini udah all time high ya. Oke, jadi memang ESA itu 685-nya adalah all time high ya, jadi teman-teman. Jadi teman-teman kolek aja, kalau dikasih 600 sih ya bagus, enak gitu ya. 600, lalu cicilan berikutnya itu di 590 ya. Lalu dia langsung naik ke 685 misal. Wah, itu udah enak banget ya. Jadi dapat di sini ke sini itu aja udah sekitar 15% lebih. Jebol 685 ya, itu udah all time high. Sky is the limit gitu ya. Coba kita lihat asing memang 2 hari terakhir ini jualan di Elsa ya, distribusi ya, wajar lah, Elsa kan udah naik dari 400-an. Ya 400 ke 600 itu berarti buat asing yang kolek ya, sebenarnya di sini asingnya banyak masuk. Ya ini di periode akhir tahun kemarin, ya ini kan pertengahan Desember hingga pertengahan Januari. Kalau kita cek pertengahan Desember hingga pertengahan Januari itu Elsa itu di sekitar sini gitu ya. Jadi asing itu banyak accumulate di sekitar sini ya, ketika range harganya itu berkisar di antara 400 hingga 500. Berarti kalau kita ambil average di tengah gitu ya, kita asumsikan average di tengah ke harga sekarang, itu asingnya sudah profit 30% ya, wajar jadi kalau mereka mau pelan-pelan distribusi gitu ya. Tapi ya artinya gini, yang mau saya sampaikan teman-teman, mana tadi? Oke. Ini memang asing 2 hari terakhir ini distribusi, tapi ya ini kan baru sedikit. Kalau kita perhatikan di sini volume yang dikolek asing di sini nih gede gitu. Jadi jualan di 2 hari terakhir ini bukan berarti ESA-nya itu bakalan anjlok, tapi ya untuk maintain harga aja, gas rem gitu kan, gas rem di sini digas, rem, gas lagi, rem lagi, gas, rem. Jadi ya supaya secara teknikalnya juga menarik gitu, karena kan Elsa di sini masih akan dipush atau dijaga dia sideways sebelum akhirnya 685-nya di breakout. Mungkin plan secara teknikalnya seperti itu kalau kita konekkan gitu ya. Tapi yang jelas apapun yang terjadi, secara teknikal patokan kita adalah area 590 hingga 600. Untuk resist itu di 680 685, jebol itu sky is the limit. Ya batas cut loss itu di 540, jebol 540 apapun yang terjadi harus exit, karena dia akan nge-swing sampai ke bawah 500 lagi. Ya tapi kalau dia turun sampai 540 dan dia membal di situ, itu bagus banget. Ya justru sebenarnya teman-teman bisa spekulasi masuk agak banyak dikit kalau misalnya dapat harga 540 atau dekat-dekat 540 deh, 545, 550 gitu ya. Cocok, masih bagus gitu ya. Habis itu apa lagi? Midco, ESA, Elsa, ENRG ya. Ini ENRG juga saham minyak-minyakan ya, cuman ENRG ini spike-nya udah terlalu tinggi gitu ya. Dia tiba-tiba itu 3 hari terakhir arah merah, candle merah sekali, habis itu naik lagi spike 10% ya. Kalau kita lihat di sini kemarin dia coba-coba untuk breakout, dia punya resist kuat sebelumnya di sekitar 170 ya. Cuman nggak kuat ya, mungkin saya nggak, artinya nih kalau secara teknikal sih kita nggak bisa bahas. Artinya kalau ngomongin teknikal saya nggak akan sarankan teman-teman untuk masuk di sini. Kenapa? Kalau teman-teman masuk di harga 161, teman-teman itu namanya judi ya, bukan entry berdasarkan analisis lagi, tapi udah lebih kepada FOMO ya, karena teman-teman beli pucuk ya. Artinya gini, bisa saja memang sahamnya lanjut naik, betul, tidak menutup kemungkinan. Saham kan cuma 2 kemungkinannya, kalau nggak naik ya turun, kalau nggak turun ya naik gitu. Cuman risk and rewardnya itu nggak menarik, risk appetite-nya itu nggak asik lagi gitu loh ya, karena ini supportnya kejauhan gitu ya. Supportnya itu di 130-an dan 161 sampai 130-an. Itu minusnya bisa 18%. Teman-teman beli di 161 turun ke 130, keringet dingin bos gitu. Maka dari itu ya saya nggak sarankan lah, kecuali yang niatnya itu buat fast trading aja ya, niatnya itu cuman mau copet, cuman mau apa, bukan untuk nge-swing. Kalau Midco dan Elsa tadi dibawa nge-swing enak gitu, karena dia pergerakannya itu santai gitu ya, lebih smooth, nggak terlalu volatile, nggak terlalu fluktuatif gitu ya. Memang ya
sebelum ke 130 ini ada beberapa support yang bisa dijadikan apalah ya, spekulasi-spekulasi entry lah di sekitar 140 dan 150-an gitu. Tapi kalau mau cerita support yang agak kuat itu di sekitar 130 dan itu kejauhan ya. Jadi yang mau fast trade sih silakan, yang mau scalping, tapi kalau baru mau entry dan untuk swing agak kurang disarankan gitu ya. Mungkin satu lagi terakhir teman-teman ya, ada hubungannya juga dengan saham minyak dan cukup menarik, itu ada saham BP nih ya. BP ini jadi kemarin saham gocap ya, ini kan tidur nih ya, masuk IDX 50. Secara teknikal juga nggak bisa dibahas sih ya, karena 50 ya 52 53 gini-gini aja. Setiap titik harga itu adalah support dan resisten karena ada titik-titiknya sendiri, titik pantulan di sini. Cuman kenapa saya bilang BP? Karena saya itu kaget dengan dia punya broker summary gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang ya sebenarnya nggak kaget sih. Kayak saya udah perhatiin lama BP ini di top volume dia selalu muncul setiap hari selama 2 minggu terakhir ya. 2 minggu terakhir BP ini muncul terus di top volume, dan kalau kita perhatikan broksumnya itu ada broker II yang collect gitu ya, broker II yang collect dan gak tanggung-tanggung gitu loh, sampai 51 juta lot. Kalau kita tarik mundur lagi ke belakang misal, banyak banget gitu loh ya, sampai 1 Januari 255 juta lot. Ini mau ngapain di sini gitu ya. Sahamnya apa, apakah ini repo? Nggak tahu juga ya. Apakah ini repo? Nggak tahu, nggak bisa buktiin gitu ya, nggak bisa buktiin. Maksimal 90 hari ya. Kita lihat di sini sampai 458 juta lot. Bisa jadi repo, saya nggak bilang nggak ada kemungkinan, bisa saja repo, bisa juga enggak. Tapi yang jelas ya coba dicek lah teman-teman, cari tahu apakah yang collect BP ini ada hubungannya dengan pergerakan harga minyak dunia sekarang yang udah rally, atau memang ya sekedar repo aja gitu ya. Kalau sekedar repo aja ya udah hindarin, lupakan. Tapi kalau misal memang ini karena pergerakan harga minyak dunia, wah ini cukup menarik teman-teman ya. Kenapa? Karena pasti akan ada yang menarik ke depannya gitu ya. Saya rasa itu dulu sih teman-teman ya. Saya rasa teman-teman itu dulu pembahasan untuk saham-saham di sektor minyak ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik ya silahkan dijadikan referensi ya. Cuman yang jelas disclaimer dulu, ini bukan ajakan membeli atau menjual saham-saham yang saya sebutkan tadi, tetapi hanya sebatas sharing-sharing saja gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe channel kita teman-teman, supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada update video berikutnya lagi. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga teman-teman tetap mendapatkan update video dari kami dan semakin banyak orang yang dapat menonton video analisa dari kami. Terima kasih.